Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan salat berjamaah, dan lalu kita telah jelaskan keutamaan secara berurutan dari keutamaan salat berjamaah. Nah, sekarang kita masuk hukum wanita wa min akam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, qala musannifu hafizallahu ta'ala fi kitabih. Wa min ahkami salatil jamaah annahu yuhramu an ya'ummal jama'ata fil masjidi ahadun ghairu imamihi ar-ratibi illa bi'idnihi aw qudrihi. Fa fi sahih Muslim wa ghairihi wala ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultanihi illa bi'idnihi. Qala an-Nawawi rahimahullah ma'nahu anna sahibal baiti wal majalisi wa imamal masjidi ahaqqu min ghairihi. Wa li anna fi dhalika isa'atan ila imamil masjidir ratibi wa tafriq wa tanfiran anhu wa tafriqan bainal muslimin. Wadhaba ba'dul ulama'i ila annahu idha shalla bi jama'atil masjidi ghairu imamihi ratibi biduni idnihi aw udrin syar'iyyin yusawwibu dhalik annaha la tasihhu salatuhum mimma yadullu ala hudurati hadhihi al-mas'alah fala yanbaghi tasahulu fi sya'niha wa yajibu ala jama'atil muslimin an yura'u haqqa imamihim wa la yata'addu alaih kama yajibu ala imamil masjid an yahtarama haqqal ma'mumin wa la yukhrijahum. Wa hakadha kullun yara'i haqqal akhar hatta yasula wi'amu ta'alluhu bainal imami wal ma'mumin fa in ta'akhkhara al imami anil huduri wa daqal waqtu sallu li fi'lihi Abi Bakrin as-Sadiqi wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma hina ghaban Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhahabi ila bani Amr ibn Auf yusriha bainahum wa shalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa shalla Abdurrahman bin Auf bin Nasi lamma ta'allaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi waqa'atil ukhra wa shalla ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raq'atal akhirah thumma atamma salatahu wa qama ahsantu. Nah, kalau musannif rahimahullahu taala berkaitan tentang larangan menjadi imam di satu masjid yang bukan imam resmi. Ya, jadi adanya imam rawatib, disebut rawatib imam resmi. Nah, terkait dengan hukum-hukum salat berjamaah adalah bahwa enggak boleh, bahkan disebutkan haram bagi seorang yang bukan imam rawatib, imam yang resmi yang telah ditetapkan oleh takmir masjid sebagai imam di masjid tersebut, kecuali
telah mendapatkan izin dari imam yang resmi, atau bisa karena imam tersebut adanya uzur, berhalangan. Alhamdulillah di masjid kita ada imam rawatib, dan ini bentuk keutamaan adanya imam rawatib. Maka nggak boleh menggantikan imam rawatib ini kecuali ada izin dari imam rawatib atau karena imam rawatib ada halangan. Ya, nggak boleh langsung serta-merta ditunjuk orang, dah kamu aja. Jadi jamaah punya hak dia menunjuk kamu jadi imam, kamu jadi imam. Nggak boleh kalau sudah ada imam resmi. Kalau seandainya ini terjadi, maka akan kalau ini dibiarkan akan terjadi kekacauan. Ya, masing-masing ingin menjadi imam contohnya. Jadi dengan adanya imam rawatib, maka semua yang hadir di masjid tidak boleh menunjuk orang lain atau tidak boleh menjadikan dirinya sebagai imam kalau sudah ada imam rawatib. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnihi. Seorang tidak boleh mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya kecuali atas izinnya. Dahulu pemimpin dialah imam bagi kaum muslimin ketika melaksanakan sholat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang hal ini. Pemilik pemilik rumah atau pemilik majelis, atau dia menjadi imam masjid, maka lebih berhak dia menjadi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah daripada orang lain. Ya, nggak boleh merebutnya. Orang-orang tidak boleh merebut posisi ini dari imam resmi. Akhirnya timbul kebencian dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kalau sudah ada imam resminya, sudah. Biasa imam resmi di masjid-masjid ada 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga muadzin harus ditentukan, ya, karena muadzin juga bagian dari syiar Islam. Dan ini kita sudah jelaskan di bab azan. Bahkan ada pendapat yang sangat tajam tentang hal ini. Jika seorang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian ada seorang yang bukan imam masjid resmi, dia jadi imamnya, nggak ada izin dari imam, masuk aja, nyelonong aja dia, ya. Atau bukan karena imam sedang berhalangan. Jadi ada 2 kemungkinan, imam berizin atau imam berhalangan. Ya, sebagian ulama mengatakan sholatnya enggak sah. Ya, ini sebagian pendapat para ulama menunjukkan pentingnya perkara ini. Jadi jangan dianggap remeh dalam masalah imam. Ya. Kadang kita lihat tengah-tengah mana imam, lama kali imam yang mungkin lagi sedang wudhu. Kita tunggu aja. Ya. Isya masih panjang.
atau ya mungkin sudah ada halangan, mungkin dia ke toilet, ya sebelum pergi ke toilet mungkin dia sudah berikan informasi ke takmir, oke nanti gantikan saya kalau saya lama, atau dia ada halangan lama sekali dia di toilet. Tapi kalau baru adzan selesai, kita lihat mungkin imam lagi berwudu, sedang berwudu, nggak lama kemudian dia akan datang, langsung diganti. Walaupun ini pendapat sebagian ulama. Artinya kita nggak boleh anggap remeh dalam masalah imam resmi, imam rawatib. Agar kaum muslimin juga melihat, memperhatikan, ya wewenang seorang imam. Jadi imam itu, ya kita jadikan imam dia, bukan seenaknya kita atur dia. Ya. Kadang sebagian masjid itu imam itu kayak seperti apa ya? Ya kayak pekerja di PT, ya. Jadi nggak ada harga diri seorang imam. Nah, imam harus dihormati dan imam juga harus menghormati makmum dengan cara tidak menyusahkan makmum dengan bacaan yang panjang. Imam juga harus memikirkan hak makmum sebagaimana makmum memikirkan hak imam. Jadi artinya masing-masing punya hak. Kalau imam dan makmum sama-sama menjaga hak keduanya, masing-masing menjaga hak, ini akan melahirkan persatuan dan kesatuan ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah. Baik, kemudian di sini ada solusi ya terkait imam rawatib yang terlambat hadir dan waktu sholat sempit, contohnya maghrib, atau ditunggu sudah 10 menit, 15 menit imamnya nggak datang-datang. Maka jamaah yang ada di sana bisa memulai sholat. Ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW ketika Abu Bakar mengimami kaum muslimin ya pada keadaan di mana Nabi SAW sakit ketika itu. Ya. Dan juga pada ketika Nabi SAW tidak hadir karena menemui Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Nah, ketika itu Abu Bakar ambil posisi sebagai imam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam kesempatan lain, Abdurrahman bin Auf juga pernah menjadi imam ya, ketika Nabi SAW tidak hadir. Nah, Nabi bermakmum kepadanya pada rakaat terakhir, ya Nabi pun melanjutkan sholat dan Nabi mengatakan, ya hal ini sesuatu yang bagus. Nah, wa min ahkami sholatil jamaah anna man sabaqa lahu an shalla thumma hadara imamata sholati fil masjid sunna lahu an yusalliya ma'al jama'ati tilka sholatan lati uqimat. Li hadithi Abi Dzar sholli sholata li waqtiha fa in uqimas wa anta fil masjid fa sholli wa la taqul inni sholaitu fala usolli. Rawahu Muslim. Nah, bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat di tempat lain, maka ada anjuran bagi mereka juga untuk sholat berjamaah walaupun mereka sudah sholat. Contoh dia sholat di perumahannya, datang ke Masjid Al-Amin. Di Masjid Al-Amin ia masih melaksanakan sholat ya. Beliau mengatakan hukum yang lain lagi terkait dengan sholat berjamaah. Ketika seorang telah melaksanakan sholat berjamaah kemudian dikumandangkan iqamah dan ketika itu dia berada di masjid, bisa jadi
ya di masjid tertentu lambat dia, iqamahnya panjang. Maka orang seperti ini biasanya ini terjadi ya di masjid Sabilun Najah, karena seperti sholat subuh itu panjang nunggunya. Jadi kawan-kawan yang sholat di perumahan itu kalau ke Sabilun Najah masih dapat sholat berjamaah lagi. Apalagi hari Jumat. Saya suruh apa? Sajadah dan al-insan panjang. Maka disunahkan baginya untuk ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Apa hitungannya? Hitungannya sunnah. Sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalli salata li waqtiha, fa in uqimat wa anta fil masjid fa shalli wa la taqul inni shallaitu fala usalli." Salatlah pada waktunya. Namun jika iqamah dikumandangkan sementara kamu berada di masjid, maka salatlah dan jangan katakan aku sudah salat, ya, sehingga aku tidak perlu lagi salat. Jadi jangan katakan seperti ini. Jadi dia terhitung melaksanakan salat sunnah, ya, bersama imam. Dia sudah salat subuh, kemudian dia pergi ke masjid yang lain untuk mendengarkan kajian. Di masjid tersebut sholat belum selesai, ya, maka dia boleh masuk bergabung. Nah, wa takunu hadhihi salatu fi haqqihi nafilah kama jaa fil haditsil akhar min qawlihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini lilladina amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil i'adati fa innaha lakuma nafilah. Wali'alla yakunu qu'uduhu wan nasu yusalluna dari'atan ila isa'ati dhanni bih wa annahu laisa minal musallin. Nah, maka salat berjamaah ini yang mereka lakukan, ya, walaupun mereka sudah melaksanakan salat di masjid lain atau di rumah, maka salat ini dihitung sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada dua orang laki-laki yang mana mereka telah melaksanakan sholat di rumah. Mereka diperintahkan Nabi SAW untuk kembali mengulang sholatnya. Nabi mengatakan, fa innaha lakuma nafilah. Itu menjadi sholat sunnah bagi kalian berdua. Jadi sholat gabung menjadi sholat, ya, sholat sunnah bagi kalian. Nah, apa tujuannya? Beliau mengatakan agar orang yang datang ke masjid ini tidak duduk-duduk, ya, sementara orang sedang sholat, dia duduk-duduk kawan sholat, walaupun dia sudah sholat di masjid lain. Dan ini akan membuka celah orang-orang akan buruk sangka kepadanya, ya, bahwasanya ia bukan orang yang terbiasa melaksanakan sholat. Ini untuk menutup celah seperti ini agar tidak adanya buruk sangka. Namun terkadang kita melihat kejadian yang lain. Kadang kita takziah, mayit dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sebagian jamaah, sebagian kaum muslimin, rekan-rekan dari mayit tersebut nggak mau diajak sholat. Alasannya bajunya kotor dan sebagainya. Di mana mereka nunggu? Di depan masjid, di luar. Dan ini kita lihat nggak 1, 2 atau 4. Ya, sudah tahu kawannya meninggal sedang disolatkan, nggak sadar juga, nggak mau sholat juga. Ya. Ada beberapa kali kita, bahkan ada anak laki-lakinya pun nggak mau nyolatkan, nunggu di luar. Bapaknya meninggal, dibawa ke masjid, sampai di masjid anaknya di luar. Anak-anak remaja gitu ya, ya udah dewasa, dia enggak, bapak-bapak aja gitu. Ini luar biasa. Nah, Wa min agami salatil jamaah annaha idza uqimatis shalah ay idza syara'a al muadzinu idza
أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجوز الشروع في صلاة النافلة لا راتبة ولا تحية المسجد ولا غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت ولا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك إمام الذي أقيمت له. Nah, pembahasan yang lain tentang salat berjamaah adalah terlarang bagi seseorang melaksanakan salat sunnah setelah iqamah. Iqamah terdengar yang menunjukkan salat akan dimulai. Maka nggak boleh bagi seseorang melaksanakan salat sunnah setelah iqamah. Apakah salat rawatib atau salat tahiyatul masjid atau salat sunnah-sunnah lainnya, salat sunnah lainnya. Nabi bersabda, "Idza qimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamah salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Lalu bagaimana bagi mereka yang sudah melaksanakannya, maka segera diselesaikan. Ya mungkin tinggal ruku, tinggal sujud, tinggal duduk di antara dua sujud atau tinggal tahiyatul akhir, maka segera diselesaikan. Dan dari hadis Nabi SAW yang ini, "Fala salata illa allati uqimat." Maka tidak ada salat, artinya salat yang tidak sah kecuali salat yang menjadi tujuan iqamah. Karena iqamah itu menginformasikan kepada orang yang berada dalam masjid bahwasanya salat wajib akan ditegakkan, maka jangan lakukan salat yang lain. Nah, Qala Imamun Nawawi rahimahullah wal hikmah. Kemudian ya apa hukumnya? Kata penulis, hukumnya tidak sah orang yang melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan salat sunnah setelah iqamah diperdengarkan, maka salat sunnahnya tidak sah. Karena iqamah memberitakan bahwasanya salat wajib akan ditegakkan. Dan iqamah itu dikumandangkan karena kehadiran imam. Imam sudah datang, kemudian iqamah menunjukkan nggak ada lagi salat sunnah. Ya, imam datang, kemudian iqamah. Jadi jangan iqamah dulu baru imam datang, tapi imam sudah nampak baru iqamah. Jangan iqamah kemudian ditunjukkan sampai jadi imam. Ya, jadi saya banyak takut jadi imam, dia iqamah. Bisa di mana ada tempat umum, di mall, di mana gitu ya. Itu berlomba-lomba jadi iqamahnya. Kenapa? Takut jadi imam, apalagi waktu maghrib dan isya. Salat jihad. Nah, Qala Imamu An-Nawawi rahimahullah wal hikmatu an yaftaruqa lil faridati min awwaliha wa yushra'a fiha aqiba syuru'il imam wal muhafadatu 'alal mukamilatil faridati aula min tasyaghuli bin nafilah wa li'annahu naha sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi 'alal a'immati wal husuli takbiratil ihram wa la tahsulu fadilatuhal mangsusah illa bisyuhudil tahrimil imami. Imam Nawawi menjelaskan hikmah kenapa harus segera mengikuti imam dan tidak melaksanakan salat sunnah setelah iqamah. Ya, beliau mengatakan hikmah disyariatkannya
wa in uqimatis salatu wa shallatin nafilah qad ukhrima biha min qablu atammaha khafifah wa la yaqta'uha illa yakhsha fawatal jama'ah liqaulillahi ta'ala wa la tubtilu a'malakum fa in khasya fawatal jama'ah fa qata'an nafilah li annal fardhu aham. Nah, bagi mereka yang telanjur melaksanakan sholat sunnah, mungkin rawatib atau tahiyatul masjid, mungkin baru dapat satu rakaat, masuk rakaat kedua, iqamah. Nah, iqamah karena yang sederhana itu iqamah itu hak imam. Ingat ya, iqamah hak imam. Kalau kata imam iqamah nggak ada tunggu-tunggu. Nah, kalau dia sudah melaksanakan satu rakaat, masih ada satu rakaat lagi, maka apa yang harus dilakukan? Selesaikan dengan ringkas. Ya, segera diselesaikan. Dan tidak harus diberhentikannya. Mungkin tinggal apa? Duduk di antara dua sujud, atau sudah sampai sujud terakhir, atau sudah tasyahud. Maka selesaikan dengan ringkas. Tidak harus menghentikannya. Kecuali kalau dia lanjutkan, maka banyak ketinggalannya. Masih setengah rakaat tentunya. Masih rukuk yang pertama, rakaat yang pertama. Masih panjang lagi. Kalau dia khawatir ketinggalan sholat berjamaah, banyak sekali gerakan yang ditinggalkan, maka tidak apa-apa dia batalkan. Nah, untuk dalil bahwasanya dia enggak harus membatalkan, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kecuali tadi kondisinya. Karena kita harus mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi kalau dia takut ketinggalan sholat berjamaah, dia bisa batalkan. Kenapa? Karena sholat wajib itu lebih utama, lebih penting daripada sholat sunnah. Nah, ini terkait tentang imam rezeki, imam rawatib. Lanjut. Babun fi ahkamil lati tata'allaqu bil masbuqi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang masbuk. Ya, masbuk orang yang terlambat. As-sahihu min qaulil ulama'i anna al-masbuqa la yutraku salatal jama'ah illa bi idraki rak'atin. Fa in atraka aqalla min dhalika lam yakun mudrikan lil jama'ati lakin yadkhulu ma'al imami fi ma adrak wa lahu bi niyyatihi ajrul jama'ah. Kama idza wajadahum qad sallu fa inna lahu bi niyyatihi ajru man shalla fi jama'ah. Kama waradat bihil ahadits anna man nawa khaira wa lam yatamakkan min fi'lihi kutiba lahu mithlu ajra man fa'alahu. Nah, kita akan bicara tentang masbuk. Ya, masbuk ini pun terkadang jadi rutinitas ya, kebiasaan. Beliau mengatakan ada dua pendapat, namun pendapat yang benar dari dua pendapat ini bahwa orang yang masbuk hanya terhitung sebagai orang yang melaksanakan sholat berjamaah bila dia sempat mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau sholat maghrib berarti rakaat ketiga dapat ya sempurna. Sholat zuhur berarti rakaat yang keempat. Itu minimal. Ini pendapat yang benar menurut penulis dari dua pendapat. Ada pendapat yang lain kalau dia masih dapat imam, walaupun sama, tetap terhitung sholat berjamaah, tapi beda tingkatan pahalanya. Kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat, maka di antara pendapat dari pendapat para ulama, dia nggak mendapatkan ya kesempatan berjamaah.
masih bisa mendapatkan pahala jamaah sesuai dengan dia pergi dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Qadarullah ada masalah di jalan, akhirnya sampai masjid tinggal salam lagi atau selesai sama sekali nggak dapat, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan apanya? Dengan niatnya. Jadi niatnya memang ingin sholat berjamaah. Qadarullah ada masalah di jalan atau tidak sesuai prediksinya. Berbeda dengan orang yang memang di rumah itu dia sengaja dalam masih berkah, masih koma, masih akhirnya sampai masjid tinggal salam lagi. Ini niatnya memang nggak niat ya melaksanakan sholat berjamaah dari awal. Berbeda dengan orang yang niat ingin melaksanakan sholat berjamaah, namun dia tidak dapat sampai masjid, sakit perutnya, harus ke toilet dulu karena makruh mau menahan diri dari kencing atau BAB nggak boleh, atau menahan buang angin nggak boleh juga. Dia harus ke toilet, dia harus menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Selesai juga sholatnya, maka tetap dia mendapatkan pahala jamaah. Karena orang yang berniat kemudian dia tidak mampu melakukannya, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan pahala yang diberikan kepada orang yang melakukannya. Nah, wa tutraku rak'atu bi idraki ruku'i ala sahihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ata, rawahu Abu Dawud. Walima fi sahihi min hadithi Abi Bakrah faqad ja'an wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i faraka'a duna safi wa lam ya'marhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi i'adati rak'ati fadalla 'alal ijtiza'i biha. Kemudian ukuran minimal rakaat. Kata para ulama, sekedar mendapatkan ruku. Kalau dia dapat ruku berarti ruku, dia ruku. Dia takbiratul ihram, dia buka salatnya dengan takbiratul ihram, kemudian dia takbir intiqal. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia takbir lagi intiqal ke ruku. Ketika itu dia masih mendapatkan imam ruku, Allahu Akbar, imam masih ruku. Maka di antara pendapat para ulama, dan ini pendapat yang beliau pilih, maka orang tersebut mendapatkan rakaat. Artinya dia mendapatkan rakaat tersebut. Man adraka ruku'a faqad adraka rakaat. Barang siapa mendapatkan ruku, maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Walaupun sebagian mengatakan harus dapatkan Al-Fatihah. Namun berdasarkan